harus dilakukan adalah persiapan dasar luka. Ngapain? Debi demang. Debi demang ngapain? Membuang jaringan mati, menghilangkan benda asing pada jaringan, mengurangi pertumbuhan bakteri pada luka, membuang kulit yang menebal pada tepi luka yang tertahan, serta mempersiapkan dasar luka supaya bisa menstimulasi proses penyembuhan luka. Mau pakai metcofazin red, misalnya ya, tapi jaringan lukanya masih warnanya hitam, sayang gitu. Prosesnya tidak akan terjadi. Sebaiknya apa? Otolisis dulu. Dengan apa? Metcofazin reguler. Berarti pilihannya karena sudah ada silver, bisa lakukan dulu dengan silver. Contohnya seperti itu. Kalau dia sudah lembek, baru kita pilih metodenya apa yang mau dilakukan. Apakah dengan CSWD, atau dengan mekanikal. Tahapannya berapa lama? Sekurang-kurangnya 2-4 minggu. Nah, ini nih mesti harus dipahami nih, sehingga nanti nggak bingung. Ini harus diapain ya? Ini harus bagaimana ya? Ya, oke. Ngomongnya benar nggak sih debi demang itu penting? Itu sampai European Wound Management ya, itu dari sejak tahun terbarunya di 2013 dia sudah perbarui lagi. Memang actingnya yang harus dilakukan adalah memang harus lakukan debi demang tadi. Itu satu-satunya cara untuk promote wound healing, untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Dan cara yang paling baik yang dilakukan adalah jangan sampai proses penyembuhan luka menyebabkan terjadinya luka baru pada luka. Ya. Artinya pada saat proses debi demang tidak boleh berdarah-darah. Ini salah satu contohnya pada kasus fraktur ya, dengan otolisis debi demang bisa terjadi. Terus pertanyaannya, kalau gitu otolisis debi demang apa sih? Ya ada kasus usia 73 tahun. Kalau Bapak Ibu terlalu masif melakukan tindakan perawatan pada kunjungan pertama, pasien tentu akan capek atau kesakitan. Jadi yang disarankan adalah lakukan otolisis debi demang. Pada saat terjadi otolisis debi demang, kelembapan terjadi, tapi cara naruhnya yang pas. Ini kadang-kadang sering pro dan kontra nih. Udah betul pakai metcofazin, betul ya Pak Agung ya? Pakai metcofazin, tapi tipis-tipis. Nggak terjadi nih otolisis debi demang. Ya nggak akan terjadi. Otolitis debi demang terjadi kalau kita sudah bisa mempertahankan lingkungan dalam kondisi lembab. Jadi kalau gitu pakai metcofazinnya kayak mana gitu. Metcofazinnya kayak gini ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 mm di permukaan kulit. Pada saat dibuka, di tanggal 9, di tanggal 13, kelihatan sekali jauh perbedaannya. Oke? Jadi kita tidak wasting, tidak buang-buang topical terapi jadinya kalau kita menggunakannya dengan tepat. Kita membuang-buang topical terapi kalau kita tidak menggunakan dengan tepat. Ingat, otolisis debi demang hanya bisa terjadi jika kondisinya lembab. 3 hari dibuka, kelihatan bedanya, ya ada perubahan warna, terus kemudian epitelisasi terjadi pada luka yang sudah baik, terus kemudian tepi-tepi luka mulai kelihatan daerah mana yang memang harus kita buang. Sehingga pada saat kita melakukan debridement, udah tepat. Ini pada pertemuan keempat, ini sudah terpisah nih, lapisan kulit yang sehat dengan lapisan kulit yang mati. Sehingga kita melakukan CSWD, itu bisa kita lakukan. Tapi balik lagi, pada saat kita melakukan CSWD, jangan sampai menyebabkan pendarahan. Kalau kita lihat sudah ada perubahan warna dasar luka yang signifikan, kita bisa lakukan lagi debi demang dengan otolisis. Perhatikan anatomi kaki, jangan sampai tendonnya keputus, atau jangan sampai perdarahan masif dan lain sebagainya. Nah, ini nih ya. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan harus betul-betul debi demang yang safe. Artinya debi demang yang aman buat si pasien. Apalagi usianya 73 tahun ya. Oke.